Siti Hadijah Azhari yang dikenal dengan nama Ayu Azhari memulai karirnya sebagai model dan terjun ke dunia peran di usia 15 tahun. Puluhan film telah ia bintangi, sejumlah penghargaan ia terima atas totalitasnya dalam dunia peran, termasuk Piala Citra dalam Festival Film Indonesia tahun 1990. Saat perfilman Indonesia mati suri, Ayu terjun ke dunia sinetron. Ia juga sempat mencoba menggeluti dunia tarik suara dan mengeluarkan beberapa album. Di balik kesuksesannya di dunia hiburan, kisahnya dalam menemukan jodoh juga penuh cerita. Harus melewati 2 kali kegagalan dalam rumah tangga. Pernikahan pertamanya hanya bertahan 2 tahun dan dikaruniai 1 orang anak. Pernikahan keduanya bertahan 9 tahun, dikaruniai 3 orang anak. Akhirnya tahun 2003 ia menikah untuk ketiga kalinya dengan seorang vokalis grup musik rock dunia White Lion. Dikaruniai 2 orang anak dan mereka hidup harmonis sampai saat ini. Ayu berpendapat akan ada masanya seseorang mendapatkan jodoh yang tepat yang bisa mendukung satu sama lain. Simak kisah selengkapnya di Renungan Jiwa berikut ini. Masya Allah, sahabat jiwa, terima kasih Anda kembali di program Renungan Jiwa. Tentunya sudah hadir di samping saya, ini ada Mbak Ayu Azhari. Mbak Ayu, kalau boleh tahu nih, kesibukannya sekarang apa aja nih Mbak? Alhamdulillah, baru selesai syuting. Masya Allah, film atau sinetron? Layar lebar di Pulau Bangka. Masya Allah. Filmnya tentang perempuan. Masya Allah. Iya, dan masalah pernikahan, kekerasan dalam rumah tangga, kesenjangan status sosial gitu, parenting. Parenting juga. Iya, Sudah judul bergabung? filmnya Apa Suamiku Lukaku. Suamiku Dukaku. Masya Allah, ibu-ibu langsung. Nggak, sebentar Mbak, ini kenapa Berseru tepuk nih, tangan Mbak. Ibu? Terwakili dengan judulnya. Pengalaman hidup ya ibu-ibu ya. Apakah sesuai dengan curahan hati Bu Ibu? Biasanya Ya kalau Allah. tema-tema seperti ini emang yang minat banyak untuk nonton. Jadi yang belum dapat jodoh nggak apa-apa, syukuri aja dulu. Masya Allah. Daripada nanti suamiku lukaku katanya. Oke, baiklah Mbak Ayu, terima kasih ya sudah bergabung bersama dengan program Renungan Jiwa. Sesuai pertanyaan saya sebelumnya nih Mbak Ayu, kira-kira berdasarkan pengalaman dari Mbak Ayu sendiri, kalau jodoh itu sebenarnya dikejar atau cukup ditunggu aja sih Mbak? Silahkan. Berdasarkan pengalaman, kalau saya kayaknya dikejar jodoh. Saya yakin sih. Masya Allah, tabarakallah. Ini bercanda aja ya Bu ya. Memang jodoh itu katanya sama seperti rezeki. Iya kan? Kalau bisa jodoh itu dalam hidup 1 kali aja menikah. Betul ya? Tapi ada orang yang nasibnya bukan berjodoh 1. Jadi ya memang jodoh itu sama seperti rezeki. Bukan sesuatu yang harus kita sesali ataupun kita banggakan. Jadi buat pengalaman saya, enggak mengejar, tapi juga enggak mengejar, enggak mencari-cari juga. Mungkin umurnya dulu masih muda, jadi banyak yang mau gitu. Nah, setelah berlanjut, yang namanya rezeki itu kan harta ya, banda, jadi harus dijaga gitu sih. Apa yang udah di tangan itu dijaga. Jadi jangan dibanding-bandingkan dengan milik orang lain. Gitu Masya sih. Allah, baik. Boleh tepuk tangan untuk tamu kita berikutnya ini. Baik, kalau dari Ustazah Syifa mungkin ada yang ditanyakan kepada Mbak Ayu. Ya, menginspirasi sekali sebenarnya, kita semua punya kisah hidup yang berbeda-beda, tapi insya Allah kisah hidup itu jadi pelajaran yang luar biasa ya. Mungkin Mbak Ayu sekarang sudah punya anak yang dewasa ya, sudah mau berkeluarga juga dan banyak curhat. Jadi kalau anak sudah tumbuh dewasa itu kan Ustadz mulai nyari bestie, teman ngobrol, komunikasi yang asik tuh kemana, dan orang tua itu harus jadi wadah komunikasi yang paling enak sebenarnya bagi anak-anaknya. Nah dari sisi Mbak Ayu sendiri melihat fenomena yang ada, atau mungkin anak yang tumbuh besar kan mulai mencari pasangan juga, curhat sama orang tua, ada nggak kriteria tertentu atau cara Mbak Ayu menasehati anak-anak untuk memilih jodoh yang baik itu seperti apa gitu?
Terima kasih Ustazah Syifa. Alhamdulillah anak saya sudah menikah. Sudah menikah. Dan saya sudah punya menantu 2. Oh, Masya Allah. Cucu juga 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak teman-teman menantu saya tuh iri, kok mertua kamu baik banget sih Masya katanya. Bestie banget gitu. Buat saya menantu itu adalah anak saya juga. Jadi saya perlakukan sama sayangnya dan adilnya seperti anak saya sendiri, alhamdulillah. Dan kebetulan sebelumnya saya juga pernah jadi menantu, mertua saya semuanya baik, alhamdulillah. Jadi buat saya nggak ada kriteria yang khusus atau gimana, karena dari kecil saya sudah memberikan pembekalan kepada anak saya, apa yang baik dan apa yang tidak baik atau akan menjadi masalah buat dia. Jadi alhamdulillah yang dipilih menyenangkan hati ibunya. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan begitu terus ya, alhamdulillah. Jadi mungkin ini seperti tabur tuai ya. Dulu kita jadi menantu baik, begitu punya menantu mereka juga baik sama kita. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau dari Coach Sony ingin tanya apa nih Coach? Ini masih ada kaitannya dengan anak nih Mbak Ayu ya. Tadi sempat ngobrol juga sedikit nih ibu-ibu sama Mbak Ayu. Karena mungkin buat yang belum tahu ya, Mbak Ayu ini punya anak-anak yang berprestasi dan punya semangat dakwah yang luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ya, dan ketika tadi ngobrol sama Mbak Ayu, gimana tips dari Mbak Ayu buat mendidik anak? Beliau bilang, oh enggak Ustadz, saya enggak punya ilmu, tapi ada satu, saya mendekatkan anak-anak saya kepada ulama. Itu luar biasa. Itu boleh dibagikan enggak Mbak Ayu terkait dengan hal itu? Alhamdulillah kadang-kadang ibu-ibu suka tanya sama saya, apa sih Mbak Ayu rahasianya anaknya bisa baik gitu ya. Ya banyak perjalanan dan cobaan juga, apalagi saya juga tergolong single parent walaupun ada suami tapi jauh gitu ya. Dan sebenarnya nggak ada kelebihan apapun dari saya, tapi saya lebih memilih sering silaturahmi dan bawa anak-anak untuk ke para ulama, para kiai, orang-orang soleh dan soleha. Alhamdulillah dari keberkahan mereka terjaga keluarga saya. Walaupun sendirian ya, alhamdulillah anak-anak tuh jadi teman saya, teman curhat saya, tempat saya belajar bersama-sama. Jadi saya sekarang itu dari anak-anak juga. Jadi alhamdulillah Allah kasih lebih di sana kurang di sini. Jadi alhamdulillah yang paling penting buat saya dalam pernikahan itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk anak-anak yang dititipkan Allah. Jadi selama ini ada kurang ada yang lebih, tapi ada yang saya pegang. Anak ini titipan dan tanggung jawab. Itu yang saya jaga. Masya Allah. Ya Mbak, tapi tadi Mbak Ayu juga mengatakan bahwa memang ayahnya anak-anak ini berbeda-beda, tapi apa sih sebenarnya pola komunikasi yang Mbak Ayu ini terapkan begitu sehingga tentunya saat ini anak-anak bisa sekeren yang tadi Mbak Ayu sampaikan? Sejak dini karena basic saya mungkin seniman ya, orangnya bebas dan sangat dinamis gitu ya. Tapi satu hal yang saya ajarkan ke anak-anak yang saya terapkan itu komunikasi 2 arah. Jadi saya dengarkan mereka apa yang mereka mau atau inginkan, itu saya dengar dan saya kasih arahan dan support. Saya nggak memaksakan kehendak. Tetapi ada batas-batasnya. Acuannya ya pembekalannya karena saya juga bukan orang pendidikan, orang yang hidup dari pengalaman. Jadi yang saya punya ya keyakinan aja. Saya yakin kalau kita punya Allah pasti kita dapat semua. Tapi kalau kita nggak punya Allah, kita kesasar nggak tahu mau dapat apa gitu. Jadi itu yang dari kecil saya terapkan anak-anak untuk selalu berusaha mengikuti jalur yang benar dan mereka harus baik. Seperti ke anak perempuan saya waktu dia mulai berkarir di modeling ataupun di film, saya bilang Isabel, orang cantik banyak. Orang pinter banyak, orang baik banyak juga. Jadi harus dijaga, kamu harus jadi yang paling baik. Paling baik itu dalam sopan santun akhlaknya. Jadi satu hal nggak boleh sombong. Masya Allah, sangat inspiratif sekali ya sahabat jiwa.
Nah, satu lagi nih Mbak Ayu, kalau begitu kira-kira pesan yang ingin mungkin bisa Mbak Ayu sampaikan kepada sahabat jiwa di luar sana yang masih menantikan jodohnya nih Mbak, kira-kira apa nih pesannya? Seperti yang tadi saya sampaikan juga, kita semua udah tahu jodoh itu sama halnya dengan rezeki. Kalau belum datang ya jangan terlalu galau atau pikiran, ya kan? Dijalani aja. Yang paling terpenting dalam hidup itu kita punya ketenangan dan tidak melupakan apa sih tujuan hidup kita di dunia, kenapa kita lahir, apa yang kita miliki sekarang. Kalau masih ada kedua orang tua, mungkin jaga dan bahagiakan kedua orang tuanya. Kalau yang sudah tidak memiliki lagi, coba beramal yang lain yang bermanfaat buat diri dan buat sekeliling. Jadi buat saya masih banyak hal yang bisa dilakukan, bukan hanya sekedar punya pasangan gitu. Punya pasangan juga kan masalahnya nanti lain lagi. Dan juga mungkin nggak boleh terlalu banyak kriteria. Oh, oke. Yang simple aja. Kalau memang sudah ada yang ngelamar, sesuai dengan satu hal yang mendasar aja, yang sifatnya memang basic banget, why not? Terima aja. Betul nggak? Masya Allah. Oke, mungkin dari Ustazah atau Coach Sony ingin memberi pesan juga kepada Mbak Ayu, silahkan Coach Sony dulu boleh. Iya, tadi ada banyak sekali ibu-ibu mutiara hikmah yang kita dengar dari Mbak Ayu Azhari. Dan kita belajar dari siapapun, di antara ilmu yang paling dalam itu belajar dari pengalaman. Dan tadi juga saya ingin menegaskan terkait dengan prinsip penting. Orang-orang hebat itu di antara pola pendidikan dari orang tuanya adalah mendekatkan anak itu kepada para ahli ilmu, kepada ulama. Terlebih kalau kita sadar sebagai orang tua ilmunya sedikit ya Bu ya. Kita perlu bikin satu lingkungan yang itu membuat anak-anak kita dekat dengan para ahli ilmu. Itu menegaskan beberapa hal penting saja. Terima kasih Mbak Ayu ya. Silahkan dari Ustazah. Ya baik, menarik sekali ya, kita semua orang tua dan ini amanah dari Allah gitu. Tapi ada prinsip yang menarik juga begini, setiap kita adalah anak, tapi tidak setiap dari kita beruntung jadi orang tua. Maka ketika Allah sudah membuat kita beruntung jadi orang tua, bagaimana amanah itu bisa kita jaga dengan sebaik mungkin. Kalau kita dengar cerita dari Mbak Ayu tadi, beliau itu basicnya nggak langsung dengan pendidikan, tapi pengalaman. Apa yang Mama alami, pengalaman Mama itu yang Mama kasih nasihat buat kamu, ya. Dan ternyata membangun komunikasi itu yang sulit. Bagaimana ibu jadi teman curhat anak, ayah jadi teman curhat anak, dan akhirnya ketika dia sudah nyaman ngobrol dengan ibunya, di situ mulai kita masuk ke komunikasi yang penting. Anak mulai nganggep kita jadi bestinya, nyaman ngobrol, dan dia mau mengungkapkan apapun yang sedang dia rasakan. Mungkin itu juga yang tadi bisa kita tiru dari Mbak Ayu dan anak-anaknya ya. Insya Allah kita jadi ibu yang sukses mendidik anak-anak kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Boleh tepuk tangan untuk tamu kita yang kedua, Mbak Ayu Azhari. Mbak Ayu terima kasih sekali sudah bergabung di program Renungan Jiwa dan sudah membagikan inspirasi kepada sahabat jiwa yang di studio dan juga yang di rumah. Terima kasih Mbak Ayu. Baiklah, sahabat jiwa, pada segmen berikutnya saya akan memberikan kesempatan bagi sahabat jiwa yang sudah hadir ke studio kami malam hari ini untuk bisa mungkin meluapkan curahan hatinya kepada guru-guru kita atau mungkin ingin bertanya. Kami akan silahkan di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana sahabat, tetap dalam program Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Seandainya saya ketemu lagi dengan jodoh dan saya menikah lagi, nanti saya di dalam kubur itu saya ketemu dengan siapa ya? Suami pertama atau suami kedua nantinya gitu loh Bu Ustazah.